institusi yang telah diruntuhkan dan dinodai oleh tangan-tangan yang kotor, merusak, dan mencekik. Lantang suara agar bendera merah putih berkibar. September hitam, bulan yang membuatku nyaring. Namun suaranya tembus terdengar di telinga para penguasa yang haus akan kuasa, yang haus akan harta, dan yang haus akan segalanya. Telinga-telinganya tersumpal segopok duit murahan segenggam jiwa. Di sana seorang ibu yang mencari anaknya hilang dengan tangis menderu saat mengetahui nyawa anaknya telah berpulang. Bersimbah darah dengan sisa genggam perjuangan. Kembalikan anakku sekarang. Di tanah ini, di bumi ini, yang agung ini, mereka menguasainya dengan rakus, menelan keadilan. Memenjarakan yang melawan, menghantui yang berseberangan. September yang suram, aku bersumpah atas nama perjuangan, tak akan yang ada yang turun dari gerakan, tak akan luput dari jalanan, tak akan gentar dari kematian. Meski diracun seperti Munir di udara, meski ditembaki membabi buta bak Semanggi II, meski disayat pisau dengan brutal seperti Salim Kancil, meski dibantai seperti Tanjung Priuk di tanah sucinya, aku akan tetap berjuang meski raga tercombang-camping dengan semangat juang untuk terus menerjang rezim. Karena kemerdekaan tak akan berhenti di bulan September. Kemerdekaan akan selalu hidup di sepanjang zaman. Itu tadi puisi yang saya telah lontarkan. Semoga ini bisa mengingat kawan-kawan semua, bisa terus mengingat suara-suara pergerakan yang telah dulu kita gaungkan bersama-sama, yang telah dulu kita gaungkan oleh para pendahulu kita. Semoga kita terus bisa bersama-sama melanjutkan perjuangan itu. Cek. Oke, baik. Kita mulai sesi diskusi kita, kawan-kawan, ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi sebelum orasi, sebelum ada diskusi, ada teman-teman kita yang ingin berorasi sepatah dua patah katanya dari teman-teman mahasiswa hari ini kepada saudara Muhammad Fahri Usman. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Usman akan sedikit menyampaikan keluhan saya dalam kesempatan orasi kali ini. Bagaimana saya hidup merasakan sebagai Gen Z.
Sudah beberapa kali saya mengimpikan sekali ada acara seperti ini. Ada di mana tempat perkumpulan generasi antara Gen Z dan para pendahulunya. Yang saya alami sebagai Gen Z, saya merasa sakit hati. Bagaimana kami dibebankan dengan beban moral yang sangat berat dengan cita-cita bangsa mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Namun justru saya tidak dituntun untuk sampai sana. Dari mana saya bisa berpendapat demikian? Tahun 2024 di bulan Februari terbit sebuah buku berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar yang ditulis oleh Terelie dengan nama asli Darwis. Nampaknya teruslah bodoh jangan pintar diadopsi oleh negara menjadi visi misi bangsa. Bagaimana kebodohan itu diternak? Bagaimana kebodohan itu dapat dipelihara? Saya dari kecil terbiasa dididik untuk tidak berpikir secara rasional oleh orang tua saya, oleh generasi pendahulu-pendahulu saya. Mereka sering mengatakan, nah, di dunia ini tidak ada yang gak mungkin. Padahal kalau saya melempar dadu untuk mengeluarkan angka 9, tentu itu tidak mungkin. Jadi seharusnya saya dilatih untuk berpikir lebih rasional. Nah, bahwasannya di hidup ini lebih banyak yang tidak mungkin. Kemudian generasi Gen Z sering dianggap lemah, dianggap tidak bermental, tidak berpengetahuan. Tapi kita seperti ini bukan karena kitalah yang seperti ini, tapi kita dibentuk seperti ini. Saya beberapa minggu lalu mencoba membuat satu penelitian tentang bagaimana penurunan IQ secara signifikan. Sebelum itu ada teori Flynn Effect yang ditemukan James Flynn di tahun 1980-an. Ia meneliti tentang bagaimana fenomena peningkatan IQ secara menyeluruh di dunia. Kemudian ada Refresh Flynn Effect. Kemudian ada Refresh Flynn Effect, penurunan IQ secara signifikan. Ternyata generasi saya yang dianggap bodoh tidak bodoh karena dirinya bodoh, tapi ia dibentuk untuk menjadi bodoh oleh negara. Dari mana dibentuk untuk kita menjadi bodoh? Kebodohan ternyata tidak secara serta-merta hanya bodoh karena IQ. IQ itu bisa turun karena kan faktor ekonomi. Ada sekitar hanya 2% atau 10% sarjana di Indonesia. Dan para sarjana itu, maaf, ada 200 lebih penduduk Indonesia dan hanya sepersekian persen yang menduduki jenjang sarjana. Bayangkan bagaimana di sini kita bisa kalkulasikan bahwa orang tua daripada Gen Z adalah orang yang tidak berbackground pendidikan minimal sarjana. Di sini kita bisa gambarkan bagaimana Gen Z mengalami kemiskinan dalam berabstraksi. Orang tua yang tidak berpendidikan, bagaimana dia bisa memberikan kekayaan abstraksi di rumah ketika anaknya berbicara terhadap orang tuanya? Faktor kemiskinan dan faktor kesusahan yang lainnya mempersempit ruang dialektika antara orang tua dan anak. Akhirnya anak hanya dilatih untuk patuh dan taat, tidak dilatih untuk berpikir. Bagaimana orang yang miskin diajak berbicara tentang ide,
Karena tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Dia hanya memikirkan besok makan apa. Jadi di sini negara juga berperan dalam memiskinkan dan membodohkan kita. Tapi kita juga diberikan beban untuk Indonesia Emas 2045. Saya sering disalahin, lemah, bermental tempe hanya karena tahun kelahiran saya. Tapi adakah generasi sebelum saya mau contohkan bagaimana selayaknya hidup ini dijalani? Pemerintah yang saya lihat pun rasanya seperti Sri Mulat, membuat kebijakan canda-canda. Dapat protesan ditarik kembali, protesan udah nggak diprotes, lanjutin lagi. Saya sebagai Gen Z dan beberapa teman saya merasakan rasa sakit itu. Kami tidak disediakan ruang dialektika, tidak diperkaya tentang abstraksi untuk memunculkan ide dengan generasi-generasi terdahulu kami. Pemerintah dalam ranah membuat satu kebijakan untuk ngajak anak-anak Gen Z itu hanya formalitas. Bahkan pemerintah yang konon katanya mewakilkan generasi muda, dia tidak benar-benar mewakilkan generasi muda seperti kami. Generasi muda kami hanya dibuat dan dibentuk untuk terus bodoh. Janganlah pintar. Yang tadi saya bilang, tahun 2024 terbit buku dan kemudian sampai saat ini judul buku tersebut jadi visi misi bangsa yang terus dirawat sampai sekarang. Teruslah bodoh, jangan pintar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek. Oke, tadi kawan kita Fahri sudah menyampaikan bagaimana generasi muda hari ini dididik dengan kebodohan, dengan perut lapar. Maka sepatutnya ya pemerintah kita hari ini ya tidak bisa terus-terusan seperti ini, teman-teman. Maka dengan hadirnya kita hari ini tentunya kita menggugat dan terus mengingatkan mereka bahwa pentingnya peran generasi muda tidak hanya dididik dengan kebodohan, tapi dengan pikiran dan abstraksi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembicara selanjutnya, yaitu ada kawan kita dari BEM Visip UMJ juga. Kepada saudara Amya Reza, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya dari staf BEM Visip UMJ. Nama saya Amir Reza. Di sini saya akan membawakan puisi tentang api yang tak padam. Di tanah yang retak oleh janji, kami berdiri tanpa mahkota, tanpa nama. Angin membawa kabar penindasan, tapi juga nyala dari dada yang retak rela padam. Kami bukan bayang di bawah kuasa, kami akar yang menembus batu, mencari cahaya dalam gelapnya dusta. Meneriakkan, cukup sudah bisu. Perlawanan bukan amarah,
Ia adalah cinta yang menolak tunduk. Cinta pada bumi, cinta pada darah, pada masa depan yang dirampas oleh waktu. Mereka punya senjata dan mimbar. Kami punya kata dan keberanian, dan dari situ lahirlah suara yang menggema melampaui ketakutan. Selama masih ada langit untuk dipandang dan tanah untuk diinjak, perlawanan takkan mati, ia akan selalu bangkit. Di dada siapapun yang berani bermimpi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudara Amir Reza. Selanjutnya, mari kita dengarkan pembicara kita, yakni Bapak Muhammad Said Didu. Kepada Bapak Muhammad Said Didu, dipersilakan. Enggak, masih gaya mahasiswa gitu. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama selamat kepada UMJ, pimpinan UMJ yang berani mengundang Abraham Samad dan kawan-kawan. Ini menunjukkan bahwa ya sepertinya kampus ini belum terjajah. Mahasiswanya juga masih menjadi manusia merdeka. Ya, jadi belum istilah saya sering menyatakan mahasiswa Avanza. Ini sepertinya belum. Mahasiswa Avanza tuh pas kasih Avanza diem, hilang. Pimpinannya. Anak buahnya sih nasi bungkus saja. Saya mengambil lihat tema ini adalah menagih janji perubahan dan menolak dominasi oligarki. Saya usahakan sependek mungkin karena banyak sekali pembicara. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya Presiden Prabowo sudah menyuarakan suatu istilah yang harusnya mahasiswa dan kita semua mengejar itu, namanya serakah nomik. Ini sebenarnya pernyataan yang mengundang kita semua. Tadi judulnya menolak dominasi oligarki lewat serakah nomik. Nah, ini yang harus kita kejar. Bapak Presiden, Anda menyatakan bangsa ini sudah serakah nomik, Anda laksanakanlah pemberantasan serakah nomik itu. Nah, ini keterlambatan mahasiswa mengambil tema itu. Saya berharap dari kampus MJ ini suarakan kami melawan serakah nomik supaya menjadi agenda utama Presiden Prabowo. Nah, jangan tadi, saya mohon maaf tadi yang pidato kedua menyalahkan orang tuanya. Itu genset di mana menyalahkan orang tua? Bapak saya perintis kemerdekaan nggak tamat SD. Pasti orang tuanya nggak sekolah, tapi dia menjadi perintis kemerdekaan. Jadi saya berharap bahwa menyalahkan salah didik itu buang. Siapa tahu sebetulnya, apalagi kalau dididik oleh Jokowi rusak. Ya udahlah, buang itu. Dan saya menyatakan serakah nomik ini mulai terjadi 98. Pintu membuat serakah nomik itu 98.
Jadi kalau adik-adik menyatakan apa hasil angkatan 98, mohon maaf kalau ada 98 hadir, marah silakan. Hasil Anda adalah menyerahkan kekuasaan kepada oligarki. Itu clear. Karena disitulah semua diserahkan. Politik diserahkan, ekonomi diserahkan, bahkan parcok pun diserahkan. Itulah hasil angkatan 98. Nah, apa? Saya ingin menggambarkan sedikit saja apa itu serakanomik. Sinarmas, pedagang minyak goreng dari kampung saya, Kota Makassar. Pedagang minyak goreng. Dia nggak punya pabrik minyak goreng, dia nggak punya pohon kelapa. Setelah itu, mulai masuk ke minyak goreng, berhenti di situ, tidak boleh masuk ke yang lain sampai 98. Setelah 98, dia masuk memiliki kebun sawit dimanapun dan kebun kelapa dimanapun. Sekarang hampir semua real estate di Tangerang dikuasai mereka. Itulah serakanomik. Itulah serakanomik. Ya, lihat. Indofood dulu hanya pabrik mie sampai 98. Oke? Setelah itu masuk pabrik bumbu yang dibikin oleh ibu-ibu rumah tangga juga udah diambil alih. Oke? Pabrik kecap yang dibikin oleh rumah tangga diambil alih. Belum puas di situ, air mineral, air yang kita bisa masak diambil alih. Setelah diambil alih semua, pedagang-pedagang pasar hilang semua gara-gara jaringan mereka. Oke? Mart-mart itu. Terus kita harus diam. Mart, Indo dan Alfa. Oke? Terus mahasiswa lihat gak itu? Itulah serakanomik. Lihat dulu, Jarum hanya produksi rokok. Setelah itu Hotel Indonesia diambil, ini semua diambil. Itulah serakanomik. Oke? Nah, di depan mata kita Presiden Prabowo memberikan kita kode. Ada masalah di bangsamu, ada serakanomik. Tapi kita kurang sensitif melihat itu. Jadi di tempat ini, di Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya ingin menyatakan deklarasi menghentikan serakanomik di Indonesia. Mahasiswa setuju? Oke, kita fokus kepada itu. Jangan terlalu banyak agenda. Karena dengan dia menguasai ekonomi, maka dia membeli ketua partai politik, dia membeli parcok, dia membeli aparat hukum, dia membeli semua. Untung masih ada kampus yang tidak beli, Universitas Muhammadiyah. Yang lain mohon maaf aja. Coba bayangkan, mohon maaf ada alumni UI. Ya. Bayangkan pelanggar etika Rektor UI waktu menjadi komisaris BUMN yang diubah adalah statutanya yang diubah. Kampus Universitas Indonesia. Artinya kampus pun sudah menjual diri. Oke? Fakta, nggak bisa Nah, kalau kampus sudah begitu, kita mau berharap apa? Jadi saya berharap mudah-mudahan ini pidato saya terakhir, bukan karena mati. Karena saya sudah berjanji, apabila kampus sudah bangun, cendekiawan sudah teriak, maka saya duduk masuk kamar tidur. Gitu. Saya ini birokrat 35 tahun. Tapi memang saya aktivis dari dulu. Tapi karena lihat kampus diam semua, mahasiswa diam, cendekiawan diam, maka saya duduk keluar. Jadi saya berharap ini Pak Marwan pidato saya terakhir, karena kampus sudah keluar, mahasiswa sudah keluar untuk memperjuangkan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik kawan-kawan, boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Said Didu. Beliau tadi sangat menggelora sekali menyuarakan tentang proyek strategis nasional di PIK 2 gitu kan. Oke, selanjutnya akan ada dari kawan kita. Ya, beliau merupakan mahasiswa yang datang dari perantauan dari ujung timur sana, tepatnya dari Papua. Untuk itu kepada saudara Nathan, marilah kita sambut. Ini Nathan, tepuk tangan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Kuan. Saya dari Papua Pegunungan. Kebetulan saya kuliah di sini dan tadi baru saja ada senior saya satu ngundang di sini untuk ikut acara diskusi ini. Mungkin saya hari ini menyampaikan unek-unek saya biar kawan-kawan mahasiswa dan bapak-bapak yang hadir ini biar tahu kalau biar Indonesia bagian barat tahu kalau di Indonesia Timur itu sedang sama yang mengalami hari ini. Tadi bapak yang tadi sampaikan itu sama. Di hari ini di PSN di Merauke dengan dahli pembangunan, dengan dahli kesejahteraan masuk berapa puluh tahun yang lalu. Sampai hari ini masyarakat hari ini sampai miskin. Dan juga hari ini PSN masuk di Sorong, kelapa sawit. Dengan dahli kesejahteraan, kemakmuran. Tapi nyatanya hari ini sama, masyarakat miskin. Dan baru-baru ini PSN masuk, itu di Wamena di kampung saya. Itu gunung. Mereka mau tanam sawah, mau buat sawah, ini di gunung. Ini yang saya heran. Ini yang saya heran ini. Di gunung mau bangun sawah. Itu orang-orang berseraka yang tadi sampaikan. Nah, itu jadi saya nyambung dari Bapak yang tadi itu. Orang-orang berseraka itu bukan hanya di Tangerang. Bukan hanya di Tangerang, tapi ada di Papua. Sampai di Papua Pegunungan. Bahkan Freeport masuk sebelum Papua masuk ke Indonesia dengan dahli kesejahteraan, dengan pembangunan. Tapi hari ini nyatanya apa? Masyarakat termiskin nomor 1 itu di Papua Pegunungan. Apakah kita harus dibiarin seperti ini? Kawan-kawan Indonesia bagian barat dan mahasiswa itu harus tahu. Kalau di Papua itu, kalau dilihat dari bagian barat, orang-orang bagian timur itu kaya, khususnya di Papua. Tapi nyatanya itu tidak. Tidak sama sekali. Saya berharap kawan-kawan mahasiswa yang hadir di sini tolong menyuarakan. Saya setiap kali ada diskusi kemahasiswaan, saya selalu menyampaikan terkait dengan Papua. Melihat pembangunan, kesejahteraan. Hari ini orang-orang menyampaikan kalau zamannya Jokowi bagus. Tapi memang faktanya itu bagian di kota. Kan bensin, katanya bensin harganya turun. Sampai hari ini masih di Papua Pegunungan. Itu fitnah. Itu fitnah itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Nathan tadi sudah menyampaikan unek-uneknya ya tentang bagaimana dirinya berasal dari Papua Pegunungan sana. Banyak fitnah yang terjadi gitu kan. Freeport juga tidak membawa keuntungan bagi warga sekitar gitu. Baik, selanjutnya kita sambut pembicara kita yaitu Bapak Maijen Purnawirawan Sunarko. Kepada beliau Bapak Sunarko, saya silakan.
Bapak, Ibu, anak-anak mahasiswa, hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi udah cukup, sebetulnya kita udah tahu kondisi bangsa ini ya. Jadi kalau Pak Said tadi ngomong masalah ekonomi, terus tadi dia ada anak mahasiswa juga, ya masalah ekonomi juga. Karena keterbatasan kehidupan membuat kita diombang-ambingkan oleh orang serakah, ya orang serakah itu. Saya kalau ingat yang namanya serakah nomik tadi, saya ingat saya pernah memaki seorang pejabat di sini, pembohong, penjilat, serakah, rakus. Nggak perlu kan saya sebut namanya kan? Udah cukup itu. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Tadi kalau Pak Said bicara tentang masalah ekonomi, saya mencoba untuk bicarakan, ini kan mimbar bebas kan, berarti bebas ngomong gitu. Saya mau bicara tentang pemimpin, Kalau menurut saya kerusakan-kerusakan yang terjadi di semua lini, mau di ekonomi, di politik, di hukum, di ya segala sisi kehidupan manusia, tergantung dari pemimpinnya siapa gitu. Karena itu saya berharap anak-anak mahasiswa terutama ya teman-teman sekalian tuh, dalam memilih pemimpin tuh jangan sembarangan gitu. Dalam memilih pemimpin tuh jangan karena dia baik kepada kita atau memberi sesuatu kepada kita, oh ini baik gitu. Padahal dia sama-sama kita dia baik, sama yang lain dia dolim sekali gitu. Kalau kita mau lihat saja gini, negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang dan banyak negara di Eropa tidak punya sumber daya alam, tapi pemimpinnya baik. Dari pemimpin yang baik itu dia bisa menciptakan sumber daya manusia yang ada di negara itu jadi baik. Jadilah kayak Jepang, Korea Selatan, Singapura, ya terlepas dari segala kekurangannya jelas jauh lebih baik dari pemimpin yang ada di kita gini gitu. Di daerah kita gitu. Nah, karena itu di sini saya sampaikan kita punya kita ini negara demokrasi. Kita ini negara demokrasi. Dalam menetapkan pemimpin itu dipilih. Nah, tapi karena kembali lagi tadi sumber daya manusia yang tadi dikeluhkan anak ya, mahasiswa yang pertama ngomong tadi, apa ini? Apa tadi bilang? Biarlah bodoh, tetaplah bodoh. Itu sistem komunis itu. Pemimpin komunis itu cenderung membiarkan rakyat itu sebagian besar bodoh dan miskin. Karena orang bodoh dan miskin mudah diatur, mudah dibeli. Nah, karena itu secara perorangan juga biar susah kayak apapun, janganlah kita bodoh dan janganlah kita miskin gitu. Saya anak rakyat kok. Bapak saya ini kuli kontrak dari Jawa Tengah yang zaman Belanda dikirim ke Sumatera sana. Tahun 34-an atau 35 gitu. Bujangan ketemu ibu saya orang Aceh. Saya 7 bersaudara, 3 orang lahir di Aceh, 4 lahir di Sumatera Utara. Saya beritahu ya, ibu saya itu dulu buta huruf. Orang Gayo, kalau tahu orang Gayo. Itu orang Aceh pegunungan. Kalau di Papua sana ada Papua pegunungan, ibu saya itu orang Aceh pegunungan, Takengon. Tahu kan? Tidak sekolah. Cuman dia pinter ngaji. Dulu pada era tahun 60-an itu ada wajib belajar kan? Ibu saya bisa baca di tahun 60-an. Saya sudah SD itu. Jadi saya belajar baca sama ibu saya. Maksudnya sama-sama gitu. Saya belajar di sekolahan, ibu saya belajar di rumah. Kalau bapak saya memang kebetulan
sudah sekolah sejak zaman Belanda gitu. Ini saya jawab tadi yang jangan biarlah bodoh gitu, jangan. Kita anak 7, 5 semuanya lulus perguruan tinggi, kecuali anak pertama dan kedua saja cuma lulus SD. Tapi ketiga sampai ke 7 bisa. Cuman memang 3 itu anaknya laki-laki, sekolahnya gratis, semuanya lulusan Gunung Tidar. Karena kita miskin kan, jadi bapak saya bilang kamu sekolah aja biar nggak susahin saya masuk ke akademi militer. Saya yang ketiga, kakak saya pertama masuk angkatan darat, dia lulus akademi militer tahun 64. Kakak saya kedua lulus akademi militer tahun 74 dan saya 78. Adik saya 2 perempuan bisa lulus dari IKIP sampai S2 kan, karena yang guru kan waktu itu S2. Nah karena itu saya katakan kita jangan menyerah. Ya jangan. Tadi juga nyambung apa yang dikatakan Pak Saidi dulu, jangan nyalahkan orang tua gitu. Nah gitu. Kita juga harus berjuang. Nggak tahu. Ya, kembali lagi ke yang saya katakan tadi. Satu itu, saya katakan bukan ini, jangan menyerah. Saya ini anak petani kok, anak kuli kontrak. Tapi karena orang tua tahu bodoh itu kelemahan, anaknya nggak boleh bodoh. Nah, gitu. Dengan segala macam kesulitan hadapin. Begini, saya kembalikan lagi. Lihat, kalau kita ini kan topiknya mendagri janji. Lihat kalau kita punya pemimpin seperti yang lalu namanya Jokowi, nipu terus. Ini juga rakusnya udah ngelebihin Serakah Nomik. Ya kan? Kita kok diem saja. Oh ya lupa saya tadi. Tapi saya tadi merinding masuk sini. Saya potong, saya merinding. Dari era 2014 sampai 2019 sampai 2024 yang jadi pelopor protes terhadap pemerintah yang brengsek ini, ibu-ibu. Hari ini saya merinding, mahasiswa sudah maju. Hari ini. Karena saya ingat tahun 45, tahun 66, kemudian kemarin 98, motornya mahasiswa. Tapi 2014, 2019, 2024, kayaknya mahasiswa itu yang menurun lah dari pergerakan seniornya yang saya katakan tadi 45, 65, 98. Hari ini mudah-mudahan dimotori, dipelopori dari Universitas Muhammadiyah ini melihat ketidakbenaran yang terjadi di negara kita. Ya, melihat ketidakbenaran. Kalau benar kita backup. Kalau benar kita backup. Jangan takut berbicara. Saya 35 tahun jadi aparat. Saya selalu berhadapan dengan pengadilan, tapi belum pernah dibully. Begitu saya pensiun, saya jadi dari tahanan saya. Sampai hari ini status saya udah 6 tahun adalah tersangka. Emangnya gua pikirin, saya bilang. Ya saya udah 6 tahun sampai hari ini status saya itu tersangka. Makanya gua pikirin, saya bilang. Saya akan berbicara tentang kebenaran. Dan saya kemarin pernah katakan, saya tidak menganut paham yang namanya mikul dur mendem jeru. Saya tidak menganut senior harus dihormati. Saya menganut yang benar, itulah yang dihormatin. Senior pun saya lawan kalau tidak benar. Udah tahu kan istilah nggak benar? Tapi bawahan, teman, dan siapapun kalau dia benar saya hormati dan saya ikut. Nah, saya berharap kita ngelihat benar salah itu kriteria benar dan salah kan udah mudah kan. Hukum ada, agama ada. Jangan dilanggar. Serakah Nomik ini kata-kata antara dua, tidak tahu hukum dan tidak tahu agama, atau dia langgar karena keserakahannya.
atau karena kerakusannya, karena nafsu duniawinya gitu. Yang mudah-mudahan kita Universitas Muhammadiyah ini perguruan tinggi yang punya background Islam, betul kan? Betul. Mudah-mudahan kita nggak ada yang serakah, tidak ada yang jolim dan lain sebagainya. Ya, pada kesempatan ini saya kata, kita butuh pemimpin. Karena itu mahasiswa kalau melihat ada pemimpin yang nggak benar, sampaikanlah sesuai dengan norma yang ada. Ya kalau saya gini, kalau saya omongin baik-baik nggak bisa, saya bentak. Kalau nggak bisa saya bentak. Kalau dulu saya tempeleng kalau anak buah saya gitu kan. Nah kalau kita sekarang nggak bisa tempeleng, tapi kalau bisa tempeleng saya tempeleng gitu aja. Ya paling nggak dengan mulut. Ya saya katakan tadi, itu pejabat dulu, pembohong, penjilat, saya bilang serakah, rakus. Gak, karena saya udah nggak punya kemampuan nempeleng dia dengan fisik gitu kan. Nah, jadi ini yang perlu kita. Itu bukan hanya pemimpin yang namanya presiden saja, sampai perwakilan kita yang di DPR itu kalau kita perlu ingatkan saat ini, saya katakan saat ini saya sejak 10 tahun yang lalu, sekarang juga masih ada perubahan sedikit-sedikit, sudah berubah lah di era Pak Prabowo ini, tapi buat saya belum memuaskan, jauh dari kata puas, jauh. Kita punya perwakilan sebagainya, harusnya menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah yang mengoperasionalkan negara ini. Sekarang ya penonton aja, bahkan pemeras. Kenapa saya bilang pemeras? Lihat gaji UMR kita 5 jutaan, betul? Gaji mereka itu di atas 200 juta. Kan bukan wakil kita itu. Itu yang di legislatif, yang di eksekutif. Yang di Sami Mawon. Yang di yudikatif, yang katanya hakim, dia punya apa itu? Dia punya semboyan wakil Tuhan di dunia, betul kan? Mungkin ada orang hukum di sini, menghukum orang, memvonis orang, mengabaikan namanya faktor kebenaran, faktor kejujuran, dan faktor keadilan. Saya hadapin, dilanggar itu norma gitu. Nah karena itu sekali lagi pada kesempatan ini mungkin negara itu bisa tertib kalau kita punya pemimpin pinter, jelas, supaya dia nggak buat keputusan-keputusan yang konyol gitu kan. Kemudian moralitasnya baik, bukan penipu, bukan pembohong, bukan orang rakus. Kalau di Islam pemimpin itu gak boleh makan sebelum semua yang dipimpin itu makan. Benar kan? Dari kita enggak. Rakyat mau mati kelaparan, matilah kau situ. Yang penting gua gemuk. Itu terjadi. Kaum lemah saat ini hanya jadi objek penindasan. Tadi ada dari Papua itu kan. Ada yang lucu juga, di gunung Panggun Sawah katanya. Kalau di Tangerang Utara sana, sawah diuruk, dirampas secara paksa. Ini masalahnya. Karena kita nagih janji, ini kan apa? Perubahan kan? Dan saat ini kalau masalah perubahan, saya katakan era Prabowo ini udah 1 tahun, perubahan yang ada baru kecil banget. Nggak tahu kalau istilah Pak Marwan berapa persen katanya dari yang diomongkan gitu kan. Susah dikatakan pagi, tapi terlalu lambat karena kita udah menderita selama 10 tahun di era kepemimpinan Jokowi. 10 tahun lebih ditipu terus. Kurang ajarnya lagi manusia ini nurunkan anaknya yang lebih dongok itu jadi wakil presiden. Di sini juga saya nuntut kepada Presiden Prabowo sebetulnya. Itu wakil dia harus dengar. Dia harus dengar. Nggak perlu ada Universitas Muhammadiyah ini kalau cuma sekelas itu jadi presiden. Jadi wakil presiden, sorry. Ya kan? Jadi saya pada kesempatan ini perhatian saya kepada anak-anak mahasiswa yang sudah mulai bangkit.
Jangan takut berkata benar. Jangan takut berkata benar. Sekali lagi, berkata benar. Berkata benar, jangan fitnah. Memang orang yang berani berkata benar itu banyak musuhnya. Nggak apa-apa, itu iblis. Kita kan bangga kalau dimusuhin iblis kan. Kalau dimusuhin malaikat sama Tuhan, wayah kita. Wayah kita. Kemudian menolak dominasi oligarki. Itu udah disampaikan oleh Pak ini. Yang kita tolak itulah manusia-manusia yang memegang prinsip serakah nomik itu. Nggak usah disebutkan kan. Ada mungkin data ini ada di depan Pak Marwan. 80% luas area produktif di Indonesia ini dikuasai nggak sampai oleh 5% orang yang ada di sini. Itulah kelompok-kelompok serakah itu. Tapi ada orang Indonesia yang nggak punya tanah 1 meter pun. Kan parah. Ya ini tanggung jawab pemerintah. Makanya jangan buru-buru pingin ini kepada adik-adik ini. Jangan pingin jadi pemimpin, jadi apa saja. Yang jadi pemimpin nggak bisa menegakkan keadilan, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Kita ketemu nanti di akhirat. Siapa yang benar? Jangan buru-buru pengen jadi bupati. Setelah jadi bupati cuma nikmatin fasilitas, di situ masih banyak yang menderita. Masih yang saya katakan tadi, ada orang Indonesia yang begini luas, begitu subur, punya 1 meter tanah aja nggak ada. Tapi ada orang, satu keluarga bisa memiliki lahan jutaan hektar. Ini terjadi karena apa? Ya karena pemimpin tadi yang nggak beres juga. Orang rakus itu bisa merajalela seperti yang dikatakan oleh Pak Saidinu tadi, karena banyaknya pengkhianat. Pengkhianat itu siapa? Aparat, baik di legislatif maupun di eksekutif, termasuk di judikatif yang menetapkan hukum semaunya. Karena itu hati-hati. Saya yakin anak-anak mahasiswa Muhammadiyah ini yang punya landasan agama baik nggak akan meniru kondisi-kondisi yang sekarang terjadi, termasuk apa yang disampaikan oleh tadi pembicara sebelumnya. Itulah bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, kawan-kawan semua, saya langsung panggilkan pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Ustadz Eka Jaya. Pada Bapak Ustadz Eka Jaya, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para tokoh yang hadir, ada Pak Jenderal Sunarko, ada Pak Said Didu, ada Pak Abraham Samad, Pak Marwan, Pak Rizal Fadilah, seluruhnya para tokoh dan Jenderal Soni, Pak Mur, Pak Menu, seluruh rekan-rekan mahasiswa dari UMJ yang saya hormati. Berbahagia bisa bertemu, berkumpul di tempat kampus yang memang seharusnya sudah menjadi penggerak daripada kebangkitan rakyat, ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini mudah-mudahan dari kampus ini kedepannya bisa
melahirkan para pemimpin-pemimpin yang istiqomah, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang benar-benar nanti sayang kepada rakyatnya sendiri, bukan sayang kepada rakyat bangsa lain. Kalau pemimpin sekarang ini sayangnya kepada bangsa lain, rakyatnya sendiri nggak dipikirin, betul nggak? Yang dia sayang malah rakyat bangsa lain, ya. Dia bangun infrastruktur walaupun ngutang dan lain sebagainya, dia lupa rakyatnya. Ada yang mau sekolah lewat jembatan, jembatannya udah hampir putus. Mau ke sekolah dia jalan 5 sampai 10 km baru sampai sekolah. Ya, sementara rakyat bangsa lain difasilitasi luar biasa. Nah, saya tidak berharap nanti para pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari UMJ ini ya tidak lagi seperti pemimpin yang 10 tahun kemarin. Ini luar biasa ya. Dan mudah-mudahan pemimpin sekarang ini ya, yang sekarang sedang memimpin tidak meneruskan apa yang dipimpin 10 tahun kemarin ya. Tapi bisa kelihatan dari sini kira-kira pemimpin sekarang ini sama atau tidak, walaupun baru 1 tahun. Kalau kita nanya Pak Sunarko, nggak sama. Sama aja begitu, nggak beda jauh katanya. Kalau Pak Narko sudah ngomong begitu, selesai sudah tuh. Ya, maka dari itu para tokoh yang ada di sini cuma berharap ya, tumbuhkan rasa idealisme di dalam dada kita, tumbuhkan rasa nasionalisme di dalam dada kita. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan generasi saat ini siapa? Ya, kita hanya berharap tokoh-tokoh yang ada di sini tidak memikirkan dirinya mau jadi apa, tidak. Tokoh-tokoh yang ada depan sini tidak memikirkan dia akan menjadi apa ke depannya, enggak. Yang dia pikirkan adalah bagaimana nasib kalian semua generasi muda ini dengan adanya kondisi negara pada saat ini. Dengan berbagai macam problematikanya, dengan berbagai macam dinamikanya, dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang saat ini yang seharusnya sudah menjadi satu titik untuk kita bersama bergerak. 98 Pak Harto diturunkan karena KKN ya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Pemerintahan 10 tahun lalu yang sampai juga saat ini masih ada, itu lebih daripada keroknya zamannya Pak Harto. Korupsi bukan saja pada tataran-tataran yang dulu mungkin para pengusaha yang mendapatkan HPL dan lain sebagainya, tapi korupsi saat ini dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Korupsinya luar biasa, bukan lagi ratusan juta, bukan lagi puluhan miliar, tapi sudah ratusan miliar, bahkan puluhan ribuan triliun. Belum lagi dirampoknya berbagai macam sumber daya alam yang ada di bangsa kita. Yang katanya Freeport sudah diambil, ternyata hanya dapat 0,53%. Dan sekarang masih banyak daripada penduduk Indonesia ini berada di bawah garis kemiskinan, padahal Indonesia diberikan kekayaan yang amat dahsyat oleh Allah, diberikan kekayaan yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, apa yang tidak ada di bangsa kita? Tambang nikelnya, timahnya, boksitnya, batu baranya, emasnya, bahkan uranium juga ada di Indonesia. Belum lagi dengan hasil lautnya yang begitu melimpah ruah. Ditambah lagi dengan palawija, hutan dan lain sebagainya. Apa yang tidak ada di bangsa kita? Kok bisa miskin kita punya negara? Kok bisa masih banyak di bawah garis kemiskinan?
Allah sudah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu, kata Allah, andaikan penduduk satu negeri, satu bangsa, amanu, beriman kepada Allah dengan keimanan yang hakiki, wattaqau, dengan ketakwaan yang haqqa tuqatih, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka kata Allah, aku akan membukakan pintu keberkahan apa yang datang dari atas langit dan keluar dari perut bumi. Karena begitu kayanya Indonesia, luar biasa. Apa yang datang dari atas langit adalah hujan yang bisa memanen, menuai dari berbagai macam palawija, sawah, hutan dan lain sebagainya. Dan apa yang ada di perut bumi, nikel, tambang-tambang yang begitu dahsyatnya, Allah berikan kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Kemiskinan merajalela, korupsi ada di mana-mana. Kenapa? Keimanan dan ketakwaan kita, kadang-kadang kita ini diuji. Maka dari itu, di mimbar yang luar biasa ini kami hanya berharap, ayo tokoh-tokoh muda, para generasi muda, para mahasiswa yang memang di tangan Anda lah nanti Anda akan memimpin. Saat ini adalah pemuda, di depan kalian adalah pemimpin. Karena Indonesia merdeka ini oleh para pemuda-pemuda yang mempunyai rasa nasionalisme, yang mempunyai rasa idealisme. Mereka tidak cuek dengan keadaan bangsa kita saat itu. Andaikan para pemuda-pemuda saat itu cuek, masa bodoh dengan adanya penjajahan di Indonesia, maka Indonesia tidak akan pernah merdeka, saudara. Itu pemuda. Dengan adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Yong Java, Yong Sumatera, Yong Betawi, Yong Brebes dan lain sebagainya, mereka bersatu, bertekad, berdaulat, adil dan makmur. Yang dia katakan kepada mereka hanya berjanji tanah airnya adalah tanah air Indonesia. Mereka tanamkan dalam diri mereka, mereka harus keluar dari berbagai macam penjajahan apapun resikonya. Apapun yang akan dijadikan mereka tumbal daripada perjuangan, mereka sudah tahu dari bahwa itu adalah resiko satu perjuangan. Andaikan mereka ditangkap, andaikan mereka harus diasingkan dan lain sebagainya, itu adalah resiko perjuangan, bantu loncatan untuk bisa memerdekakan bangsa dan negara kita. Andaikan saat itu pemudanya masa bodoh, pemudanya asik dengan kegiatannya dan kita implementasikan saat ini, andaikan para pemuda-pemudanya cuek, mahasiswanya masa bodoh, sementara tokoh-tokoh tuanya ini merasa ini apa yang harus kita lakukan, sementara Indonesia akan dijajah, sementara kekayaan Indonesia ini dirampok, dirampas oleh mereka yang ingin sekali Indonesia ini menderita, hancur lebur. Karena sudah menjadi tujuan mereka, ketika mereka memiskinkan daripada rakyat Indonesia, maka rakyat Indonesia gampang untuk dipecah belah. Rakyat Indonesia akan gampang diadu domba. Kenapa? Karena kemiskinan. Dan itu yang akan selalu mereka katakan dan akan mereka lakukan. Dan kita berharap, saat ini Presiden Prabowo mengatakan PSN PIK tidak masuk dalam PSN, tapi dalam implementasi lapangannya mereka terapkan. Mereka tetap lakukan. Mereka tetap memagar, bahkan mereka sudah menguruk daripada laut tersebut untuk apa? Untuk mereka bisa membangun PIK 2 secara menyeluruh. Ini terjadi, saudara. Pertanyaannya adalah apakah kita mau diam saja? Apakah para pemuda ini mau cuek saja dengan keadaan situasi negara seperti ini? Seharusnya kita malu dengan tokoh-tokoh tua kita. Kenapa? Mereka berjuang tidak mengharapkan apapun juga. Kenapa? Mereka sadar umur mereka sudah tua. Yang dipikirkan adalah generasi mudanya. Jangan sampai mereka terjajah kembali.
Anak mudanya cantik, anak mudanya cuek, mahasiswanya masa bodoh. Nanti ketika sudah negara kita seperti Sudan, negara kita seperti Angola, negara kita sudah seperti Maldives dan lain sebagainya, baru sadar. Jangan sampai terlambat, saudara. Jangan sampai terlambat. Mumpung ada tokoh-tokoh yang masih mau peduli dengan kita, ayo satukan barisan kita, rapatkan barisan kita. Untuk apa? Mendukung gerakan agar Indonesia ini benar-benar terlepas dari berbagai macam penjajahan. Saya mau bertanya kepada mahasiswa, siap bersatu? Siap kompak? Siap membersamai tokoh? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya, tapi sebelum itu izin mengucapkan teman-teman semua, karena aula ini terbatas waktunya, jadi selanjutnya, pembicaraan selanjutnya saya batasi hanya 5 menit saja. Berapa? 2 menit atau 3 menit kira-kira? 5 menit saja? 3 menit? Baik. Sudah dapat 3 menit saja, oke. Oleh karena itu kita panggil pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Sri Yunanto. Pada Bapak Sri Yunanto saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 3 menit. Yang saya hormati bapak-bapak yang luar biasa. Ini yang saya kira sudah kita kenal, Pak Abraham, Pak Marwan. Ini ada kawan saya ini, Pak Harja ini. Ya. Jenderal dan Pak Said Didu. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita dipertemukan untuk memikirkan satu yang sangat penting tentang bangsa ini. Saya tuan rumah di sini, saya dosen ya di FISIP politik ini. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang ya. Salam dari pimpinan yang hari ini tidak bisa membersamai kita dan minta saya untuk membersamai bapak-bapak sekalian. Dan saya senang. Pertama karena ya kita ada doif ya, tamu yang sangat terhormat. Yang kalau tadi ada mahasiswa saya bilang ya dibodohkan atau bodoh ya. Ini bapak-bapak ini adalah datang untuk memberikan pencerahan dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa saya. Saya selalu bilang dengan mahasiswa saya, jangan takut, sama dengan jenderal tadi, untuk berkata benar. Jangan takut salah, mumpung masih jadi mahasiswa. Jadi tadi kalau sudah benar, saya yang minta, kurang benar tadi Pak Jenderal, saya yang mintain maaf ya. Mumpung masih jadi mahasiswa. Sebab kalau nanti jadi pimpinan salah, nah itu yang kita tidak boleh gitu. Ya. Itu. Jadi tentu saya mahasiswa kampus harus selalu menjadi motor perubahan sosial. Di mana-mana, di Amerika Latin, di seluruh dunia. Saya dosen perbandingan politik, jadi di mana-mana mahasiswa kampus itu menjadi kelas menengah yang menjadi motor perubahan sosial. Ini ada perubahan, janji perubahan, dan Pak Prabowo sudah 1 tahun. Kemarin kita baca grafiknya lumayan, walaupun kata Pak Jenderal masih lambat. Mari kita bantu mempercepat. Karena tadi mahasiswa tadi bilang, ini mahasiswa saya visioner, udah bicara tentang Indonesia Emas Pak Jenderal, ya Pak Said, ya. Dan saya selalu bilang begitu kalau ngajar, ya. Sekarang salah satu contoh syarat daripada Indonesia Emas itu adalah zero poverty, kemiskinan 0. Sekarang kita masih 8,7%.
Jadi masih itu banyak sekali, masih harus kerja keras. Pendapatan per kapita harus 25.000 sampai 30.000 US dollar per tahun. Sekarang masih berapa Pak? 3.000. Masih jauh api dari panggang. Artinya kalau sekarang kita dukung pemerintahan yang ada dengan cara tawasau bil haq, tawasau bis sobri. Kita ingatkan dalam kebenaran tapi tetap sabar. Sabar itu bukan berarti letoy, bukan. Sabar itu terus konsisten, continue ya. Dan cara kita sesuai dengan kampus, cara bapak-bapak sesuai dengan bapak-bapak, dan kita selalu berkolaborasi. Saya sangat mendukung. Nah, acara seperti ini mudah-mudahan membawa kemanfaatan buat bangsa, saya yakin, dan juga bagi mahasiswa saya, bagi kampus, mengingatkan kami untuk selalu berperan. Karena di kampus ini selalu salah satu prinsipnya harus ada pengabdian masyarakat. Jadi ya ini salah satu bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi saya kira saya tidak berpanjang lebar. Selamat datang. Mari kita nikmatin yang ada, dan mohon maaf tentu kalau ada kurang lebihnya. Ya mudah-mudahan kita nanti, ini bukan, kalau tadi Pak Said Didu bilang ini pidato yang terakhir, mudah-mudahan. Kalau saya ini yang pertama, jangan sampai yang terakhir gitu Pak. Jadi kita akan terus bersilaturahmi terus ya. Karena waktu kita terbatas, saya akan terbuka anytime. Mari kita lanjutkan untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Sri Yunanto. Kita sambut pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Abraham Samad. Kepada Bapak Abraham Samad, silakan. Ini waktunya buru-buru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin melanjutkan apa tadi yang disampaikan Pak Said Didu. Sebenarnya cukup menarik ya kalau kita lihat bahwa sampai hari ini negara kita itu masih dikuasai oligarki. Kenapa sampai terjadi? Saya ingin menjawab. Tahun 2013 saya diundang oleh namanya MICC Malaysia, Malaysia Anti Corruption Committee. 4 hari di sana. Hari terakhir khusus pertemuan diskusi dengan Perdana Menteri pada saat itu, Najib. Ya. Saya tanya, dalam diskusi itu banyak sekali timbul pertanyaan-pertanyaan. Termasuk salah satunya, kenapa Malaysia bisa begitu cepat pertumbuhan ekonominya, pembangunannya, dan kesejahteraannya melampaui Indonesia. Tahun 87 ketika saya kuliah di UNHAS, UNHAS itu salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia Timur ya. Tahun 87 saja hampir 25 orang dari fakultas saya itu berasal dari Malaysia. Itu di UNHAS. Jadi saya membayangkan tahun 87 itu Malaysia nggak ada apa-apanya. Karena UNHAS saja yang ada di Indonesia Timur itu dituju oleh orang Malaysia untuk datang kuliah. Tapi selama beberapa waktu kemudian ini udah berbalik. Ternyata saya mendapat satu jawaban kenapa dia begitu maju. Rupanya waktu zaman Tun Abdul Razak, kemudian dilanjutkan oleh Mahathir Muhammad, dia punya undang-undang yang namanya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu undang-undang protection ya, undang-undang perlindungan bumi putra. Kalau diterjemahkan dalam, apa isi dari undang-undang bumi putra? Itu mengatur tentang hal-hal yang bisa dilakukan ya, yang tidak bisa dilakukan oleh bumi putra dan non bumi putra. Makanya tadi kalau Pak Said bilang, kalau Sinarmas yang tadinya cuma penjual minyak kemudian berkembang, Jarum tadinya cuma rokok kemudian bisa membangun hotel dan bisnis hotel. Kalau di Malaysia itu dibatasi. Jadi pengusaha itu tidak bisa mengambil usaha dari hulu hingga hilir. Nggak boleh ada namanya monopoli, dibatasi. Sehingga hasilnya apa kita bisa lihat di Malaysia itu semua diatur. Tidak boleh ada usaha-usaha yang mikro itu dikerjakan oleh orang yang non bumi putra di sana. Misalnya tadi Pak Said bilang Alfamart, Indomart, kalau di Malaysia itu nggak boleh dikerjakan.
Kemudian sumber daya alam itu tidak boleh diserahkan sama swasta murni, tapi harus dikelola oleh negara. Jadi diatur sedemikian rupa sehingga Najib pada saat itu berkata karena Malaysia mengatur luar biasa ya tentang ekonominya, ada batasan-batasan. Dia mengumpamakan, dia sendiri mengatakan, Pak Abram, kalau di Malaysia, kalau negara dalam krisis ekonomi dan kemudian saya memanggil 50 orang terkaya di Malaysia, maka siapa yang datang? 1 sampai 25 itu adalah orang asli Melayu. Itu di Malaysia. Karena apa? Dia memproteksi. Yang tadi saya bilang ada undang-undang proteksi tentang bumi putra. Kemudian Najib berkata sama saya, coba kalau di Indonesia Pak Bram, kalau misalnya di Indonesia itu coba diurut siapa yang menjadi konglomerat. Saya belum menjawab, Najib langsung menjawab. Saya paham betul tentang Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau konglomerat 1 sampai 50 itu adalah konglomerat atau yang kita sebut oligarki. Maaf, saya bukan rasis, tapi itu semua berasal dari keturunan. Kemudian nanti di 51, 52, 53 dia bilang, dia sebut namanya. Di situ baru ada yang disebut Airul Tanjung, Abu Rizal Bakri, Yusuf Kala dan lain-lain sebagainya. Itu diskusi saya bersama Najib tahun 2014 ketika saya masih menjadi ketua KPK. Jadi yang saya ingin katakan begini, apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini memang karena kita tidak pernah merumuskan sebuah undang-undang yang melakukan pembatasan ya terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi. 98 kemarin kalau kita lihat, sebenarnya Soeharto itu membesarkan oligarki juga ya, tapi dia membatasi. Ada ruang-ruang ekonomi yang tidak boleh dia masuk secara penuh, atau dia tidak boleh dari hulu hingga hilir. Dia dibatasi. Tapi kemudian setelah 98 itu dibuka keran yang seluas-luasnya. Jadi tadinya mereka sudah menguasai dari hulu, dia bisa menguasai dari sampai besar sampai hilir, hulu sampai hilir. Sehingga dia menguasai semua, seperti tadi yang Pak Said katakan. Tadinya dia cuma bisnis rokok, jarum, tapi dia bisa membuka hotel dan lain sebagainya. Karena tidak ada pembatasan. Itu kelemahan sebenarnya di Republik kita. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita merujuk terhadap survei nasional kita BPS, tadi saya baru-baru buka, ternyata memang sangat memprihatinkan. Kondisi ekonomi kita sekarang ini yang tidak ada pembatasan terhadap sektor-sektor dunia usaha, akhirnya apa? Bayangkan 1% saja orang yang dikategorikan menguasai ekonomi atau boleh dikatakan oligarki itu sudah menguasai 49,9% kekayaan negara. 1%. Berarti kalau saya mencoba membayangkan atau mengilustrasikan, kalau kita tingkatkan menjadi 2% atau 3%, berarti seluruh kekayaan alam Indonesia kita itu sudah dikuasai para oligark. Berarti kita yang ada di tempat ini itu nggak punya apa-apa sekarang ini. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, kalau kita berbicara apa yang kita akan lakukan, apakah kita mau diam seperti sekarang ini? Saya lagi berpikiran begini, tidak pernah ada sebuah perubahan yang tidak berjalan di atas sebuah perubahan besar atau yang disebut reformasi maupun revolusi. Kita bisa lihat revolusi Arab kemarin ya, Arab Spring, kemudian revolusi payung di Hong Kong dan lain-lain sebagainya. Ini menggambarkan kepada kita semua bahwa negara yang ingin melakukan perubahan besar itu harus lewat perubahan yang fundamental. Mungkin waktu 98 kita mengenal reformasi. Saya nggak tahu apakah kita ingin membuat satu formulasi baru. Apa yang akan kita lakukan ke depan? Karena kalau kita cuma berbicara lewat forum-forum seperti ini dan tidak ada tindakan yang konkret, tidak ada tindakan yang nyata, saya khawatir nanti waktu terus berjalan dan kita tidak punya lagi kesempatan. Oleh karena itu, di sini ada adik-adik mahasiswa, sekali lagi, mari kita satukan persepsi kita dulu, kita satukan kekuatan kita, dan kita mengikrarkan bahwa mulai hari ini, tanggal berapa nih? Tanggal 18 November, kita mulai mengikrarkan diri bahwa kita tidak bisa lagi menerima keadaan seperti sekarang ini. Karena tadi Pak Said sudah bilang ini sudah serakanomis. Tapi serakanomis itu hanya bisa dihilangkan bukan dengan omong-omong. Pidato Prabowo yang menyatakan serakanomis, kalau dia coba omongin itu tidak akan pernah hilang. Nggak bisa itu pemerintah meminta kita untuk membasmi yang namanya serakanomis.
Tapi pemerintah harus buat aturan untuk membatasi supaya praktek-praktek serakah itu tidak akan berlangsung. Itu yang dilakukan Malaysia. Dia membuat aturan sehingga orang tidak bisa melakukan usaha-usaha sedemikian rupa, mulai dari hulu hingga hilir. Karena ada aturan yang dibuat. Oleh karena itu sebenarnya rejim Prabowo, saya ingatkan, itu bukan hanya menghimbau bahwa ini ada secara komunis di depan kita. Ayo rakyat kita lawan secara komunis. Nggak bisa rakyat diminta melawan secara komunis kalau pemerintah sendiri tidak buat kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang cara orang berusaha. Sebenarnya itu intinya. Malaysia kenapa dia sukses? Karena dia mengatur. Ada bidang-bidang tertentu yang tidak boleh dijalankan oleh orang-orang yang bukan kategori bumi putra. Itulah undang-undang tentang perlindungan proteksi bumi putra. Oleh karena itu, ini yang harus kita dorong. Prabowo harus membuat satu aturan sehingga apa yang disebut tadi Pak Said itu yang mengenai secara ekonomi itu tidak akan terjadi. Karena kalau masyarakat didorong melawan secara ekonomi, masyarakat itu nggak punya kekuatan yang terlalu kuat, kecuali kalau lewat revolusi. Kalau lewat revolusi itu bisa kita lakukan, tapi kalau kita tidak mempersiapkan aturannya, maka itu akan kembali lagi seperti 98, tumbang tapi kita tidak membuat aturan, akhirnya dia berkembang. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu mudah-mudahan forum ini kita bisa menyatukan kekuatan, menyatukan persepsi kita bahwa oke, sekarang kita hentikan semua ini, apa yang akan kita mau lakukan ke depan? Apakah kita cuma omong-omong terus seperti ini, atau kita melakukan satu gerakan yang nyata? Apa itu gerakan reformasi untuk melakukan perubahan besar? Ingat, revolusi itu tidak selalu berdarah. Ada revolusi damai. Kenapa kita tidak akan tempuh yang namanya revolusi damai? Tidak berdarah, tapi berhasil melakukan perubahan yang fundamental. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Abraham Samad. Selanjutnya pembicara kita yakni Bapak Marwan Batubara. Kepada Bapak Marwan saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita mungkin perlu menyepakati ya, kalau bicara tadi Pak Said Didu tentang berbagai kerusakan, Pak Narko juga itu hampir di semua lini terjadi kerusakan, dan itu berdampak kepada kelangsungan hidup dan juga kondisi ekonomi kehidupan masyarakat. Nah, kita mungkin dari situ perlu memperhatikan selama 10 tahun terakhir ini siapa yang menjadi biang dari, nah ini yang mau saya sampaikan ya, supaya kita paham. Ya, jadi kalau kita bicara oligarki di sini, sebetulnya biangnya itu di sektor atau di sisi penguasa itu adalah Joko Widodo dan sekian menteri dan sekian pimpinan partai. Itulah biangnya. Lalu di sisi pengusahanya saya kira kita sudah cukup paham siapa saja itu ya, yaitu para konglomerat hitam yang tujuannya apa? Untuk menguasai semua sektor kehidupan bangsa kita ini, dan dengan begitu nanti terkumpul rente uang yang sangat besar lalu tetap mencengkram kekuasaan. Nah, ini satu hal yang perlu kita ingat. Kemudian yang kedua, ternyata sekarang pun oligarki itu termasuk Jokowi masih mendominasi. Makanya judul ini sebetulnya kita bahas dengan anak BEM sebelumnya. Judulnya itu apa ya? Ada yang lebih ekstrim dari situ, usul Pak Narko, tapi tidak menjadi pilihan kita. Tapi yang penting perlu kita pahami bahwa 10 tahun Jokowi membuat kerusakan yang sangat nyata hampir di semua lini kehidupan. Tapi sekarang itu juga masih terjadi. Nah, karena itu mari sama-sama
kita fahami masalah, kita tahu siapa yang menjadi biang penyebab masalah ini yang harus kita terus advokasi untuk dihukum, sambil kita ingatkan Pak Prabowo, ya, jangan bilang mau berantas korupsi, tapi koruptornya itu masih bergentayangan di kabinetnya misalnya. Ini nyata begitu. Jadi kalau 2017 kita ingat ada buku Paradoks Indonesia yang ditulis Pak Prabowo, ya, misalnya kaya tapi rakyat miskin, negara kaya rakyat miskin dan sebagainya, itu cukup banyak paradoks itu. Dia membandingkan apa yang harusnya terjadi tapi fakta di lapangan itu sebaliknya, sehingga paradoks. Nah, sekarang sebetulnya kita juga masih mencatat Pak Prabowo itu bicara paradoks yang masih justru dia lakukan paradoks itu gitu. Nah, itu apa? Dia biarkan dominasi oligarki yang dipimpin Jokowi itu menggerogoti pemerintahannya. Jadi karena itu kita mau ingatkan baik-baik Pak Prabowo itu, ya. Jadi Anda tidak perlu bicara paradoks Indonesia seperti yang ada di buku. Dalam praktek Anda justru ulangi itu gitu. Dengan apa? Dengan membiarkan apa? Dominasi Jokowi yang harusnya sudah ditangkap. Ya, salah satu contoh yang paling nyata adalah tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, teman kita ekonom sama-sama aktivis itu menghitung kerugiannya saja itu 73 triliun. Itu ruginya negara. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu dipastikan, ya, atau bukan pastilah, diduga sangat kuat itu adalah dikorupsi. Tapi kenapa justru Pak Prabowo itu ambil alih, ya? Membiarkan koruptornya itu masih bergentayangan dan banyak menteri-menteri yang terlibat di pembangunan KCJB itu masih juga tetap memimpin. Termasuk juga dia kerahkan angkatan laut untuk cabut ke pagar di Banten PIK 2 sana. Tapi pada saat yang sama setelah pagar dicabut, dia biarkan itu yang namanya aguan menguruk pantai sampai kepada garis dari pagar yang tadinya dicabut itu. Ini kan paradoks juga, paradoks yang sangat nyata. Jadi paradoksnya yang dikritik oleh Prabowo terhadap Jokowi ternyata sekarang masih dilanjutkan. Nah, karena itu saya kira kita sekarang ini bicara kebenaran. Saya berharap sebetulnya kampus, ya, terutama yang ada bukan kampus-kampus negeri seperti Muhammadiyah, ini justru mahasiswanya itu sudah mau bergerak, dan kita terima kasih karena kita berusaha sebetulnya supaya mahasiswa kalau tidak bisa negeri, yang swasta termasuk Muhammadiyah itu kita berharap untuk mau bergerak dan mau melakukan acara seperti ini. Yang sebelumnya kita adakan itu dengan FABEM, Forum Alumni BEM, kira-kira 3 minggu yang lalu di Gedung Juang. Saya bilang kenapa tidak di kampus? Di kampus negeri itu susah, ya. Kenapa? Karena memang ada ancaman atau juga itu sudah ada di bawah kendali oligarki. Nah, sebetulnya untuk acara hari ini teman-teman itu juga mendapat peringatan, ya, dari dekanat katanya. Nah, saya sempat WA rektor untuk tolonglah dibantu supaya ini jangan sampai batal. Nah, alhamdulillah itu bisa terlaksana. Tapi yang lebih penting adalah kita berharap cengkraman oligarki itu jangan dibiarkan masuk kampus. Dan orang-orang yang memimpin di kampus ini harus independen demi pendidikan. Contohnya, pendidikan ini sangat penting. Mahasiswa itu tadi Pak Narko sebutkan sudah menjadi semacam inisiator untuk perubahan. Ya, jangan dikotori oleh intervensi. Apalagi sudah dikotori oleh Jokowi dan anaknya misalnya tidak menghargai orang-orang yang sekolah dengan membiarkan
anaknya yang tidak tamat SMA itu untuk dipromosikan. Ini kan mestinya dunia kampus itu merasa terganggu, perlu bersuara, tapi kita belum dengar. Malah kita sangat prihatin mendengar bahwa kalau bisa yang sedang digugat di Polda itu jangan sampai ada yang bicara. Ini kan sangat mengecewakan. Padahal mereka bicara soal dunia yang ada kaitan dengan dunia pendidikan. Jadi dengan itu kita sebenarnya berharap mengingatkan kampus-kampus terutama yang menjadi pemimpin, kemudian mahasiswa yang saya kira pro kepada perubahan, ini mari terus lanjutkan perjuangan. Setelah ini teman-teman mahasiswa kita harapkan kita bisa adakan misalnya di UIN atau di Umpam atau UNJ, kalau bisa masuk UI, meskipun itu mungkin susah karena itu di bawah kendali masih dicengkram oleh oligarki Jokowi. Jadi peninggalan Jokowi di UI itu masih ada hampir di seluruh kampus Indonesia. Nah, terakhir sekali kita ingatkan ya Pak Prabowo, ingatlah buku Paradoks Indonesia yang Anda tulis. Jangan lanjutkan apa yang Anda kritik dari Jokowi itu, tapi lakukanlah perubahan. Ya, kita kasih waktu. Ya, kemarin ada rapat dengan teman bapak-bapak purnawirawan. Ya, masih ingin baik-baik mengingatkan Pak Prabowo. Kemudian ingin mengingatkan Pak Prabowo itu ganti saja itu wapres. Tapi ada juga yang berpikir kalau perlu ya pemakzulan satu paket presiden dan wakil presiden sendiri. Itu sudah ada yang bicara seperti itu, dan itu sepanjang Pak Prabowo masih melanjutkan agenda Jokowi yang sampai sekarang masih mencengkram, dan itu kita tidak mau. Kita tidak mau Pak Prabowo melanjutkan agenda Jokowi yang sudah terus ada di sekitar pemerintahan Pak Prabowo, dan ini mestinya dihentikan. Antara lain itu misalnya ganti Kapolri. Ya, ini harus diganti nih, ganti Jaksa Agung. Dan banyak menteri-menteri titipan Jokowi yang harusnya diganti oleh Pak Prabowo yang masih dipertahankan. Bagaimana ini? Ya, bagaimana bisa Anda menjalankan Paradoks Indonesia sesuai agenda Anda, tapi yang Anda pilih justru Paradoks Indonesia yang dijalankan oleh Jokowi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marwan Batubara. Selanjutnya yaitu Bapak Rizal Fadilah. Kepada Bapak Rizal Fadilah saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karimil wahab arrahimit tawab asyadidul iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sebagai kader Muhammadiyah mengucapkan selamat milad Muhammadiyah tanggal 18 November hari ini. Yang kebetulan diadakan prosesi milad tingkat nasional di Universitas Muhammadiyah Bandung, gitu ya. Kebetulan saya izin untuk ke Universitas Muhammadiyah Jakarta, gitu ya. Alhamdulillah, spiritnya sama, bahwa dulu dan sampai sekarang prinsipnya adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Untuk sukses, untuk menang, untuk berhasil hanya bisa dilakukan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sifat kritis yang itu dibangun tentu oleh Muhammadiyah yang sekarang menyelenggarakan prosesi milad itu yang ke-113 usianya. Mengapresiasi juga Pak Rektor
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad, Esos MSI. Beliau 2 periode menjadi rektor, sebelumnya dekan di Fakultas Sosial atau FISIP UMJ. Ini di saat tempat ini kita gunakan. Dan ruang ini ruang Kasman Singodemejo. Semua tahu siapa Kasman Singodemejo, Mr. Kasman Singodemejo. Ya, mudah-mudahan inspirasinya adalah bahwa dahulu juga Kiai Ahmad Dahlan itu adalah aktivis, gitu ya, penggerak. Beliau itu adalah penasihat di Sarekat Islam, penasihat di Budi Utomo, dan juga anggota Volkskrad, anggota DPR. Berarti punya sense of politics yang kuat. Saya kira ini menjadi inspirasi dan sekaligus motivasi yang berkelanjutan. Saya kira ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa mudah-mudahan apa yang dilakukan di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya Fakultas di FISIP ini menjadi asabikunal awalun, gitu. Menjadi golongan pertama utama untuk melakukan gerakan mimbar-mimbar bebas di berbagai kampus-kampus yang ada di Indonesia ini, menuju kepada tujuan hakikinya, bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, merdekakan negara ini dari segala penjajahan. Yang kedua, menagih janji perubahan. Sebenarnya rezim yang ada tidak pernah berjanji tentang perubahan, bahkan janjinya berkelanjutan. Cuman satu hal yang poin pentingnya, yaitu janji kemerdekaan. Ingin mandiri negara ini kan, ingin merdeka, ini yang kita tagih sekarang. Kemerdekaan apa? Freedom of speech, freedom of religion, freedom from war, freedom from fear. Ini yang kita tagih. Kebebasan berbicara, mimbar bebas tadi. Jangan dikekang kampus-kampus untuk berbicara. Kalau kampus sudah dikekang, dia melanggar janjinya untuk menjadikan negara ini merdeka. Freedom of speech. Ya, mudah-mudahan terus bergulir ini, dimulai dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Freedom of religion, karena ini kampus Islam, tentu saja harapannya umat Islam sebagai umat yang terbesar harus punya otoritas di negeri ini, dan harus bergerak juga apabila dia terzalimi. Ingat bahwa tidak boleh ada Islamofobia di negeri ini. PBB saja sudah menyatakan International Day to combat Islamofobia. Berperang melawan Islamofobia adalah prinsip dunia, termasuk di Indonesia ini. Umat Islam harus punya otoritas, jangan sampai dianggap sebagai penghambat, penghalang dari kemajuan bangsa dan negara. Saya kira tugas kita bersama ini. Freedom from war, kebebasan untuk berusaha. Negeri kita dikuasai oleh segelintir orang yang disebut tadi oligarki, oligarki bisnis, oligarki ekonomi. Beda dengan prinsip freedom from war. Mana pribumi diberi kebebasan, di mana rakyat kebanyakan itu harus bisa hidup sejahtera. Saya kira ini tuntutan kemerdekaan, kemakmuran untuk seluruh anak bangsa, bukan segelintir orang saja. Freedom from war, freedom of fear, bebaskan dari rasa takut.
mahasiswa takut, aktivis takut, akademisi takut, birokrasi apalagi. Bebaskan dari rasa takut itu. Ini janji yang harus kita tagih. Ini kemerdekaan hakiki yang ingin kita capai. Mudah-mudahan Prabowo yang pernah mencanangkan Indonesia merdeka, rakyat harus mandiri, buktikan. Kita siap membantu semua untuk pembuktian itu. Yang terakhir, oligarki. Oligarki itu penjajah. Tadi kita bicara kemerdekaan. Kemerdekaan itu mengusir penjajah. Ketika negara kita dikuasai oligarki, berarti negara kita dikuasai oleh penjajah. Tugas kita mengusirnya. Karena oligarki, oligoi archein, itu bertentangan dengan demokrasi. Ideologi kita ideologi kerakyatan. Sila keempat, Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 pasal 1 ayat 2 menegaskan tentang kedaulatan di tangan rakyat. Jadi kalau sekarang kedaulatan di tangan oligoi, di tangan sekelompok orang, ini bertentangan dengan ideologi, bertentangan juga dengan konstitusi. Maka tugas kita sekarang bergerak bersama untuk memerdekakannya. Inilah kebersamaan antara generasi muda dengan orang-orang tua. Mereka yang punya latar belakang berbeda-beda. Hayu satukan. Hayu bangun kebersamaan. Usir penjajah itu. Lawan penjajah itu. Kalau bisa dengan evolusi, evolusi. Tidak bisa dengan evolusi, reformasi. Tidak bisa dengan reformasi, revolusi. Karena revolusi juga opsi. Tadi sudah disampaikan, bisa dengan damai, bisa dengan tidak berdarah-darah, tapi esensinya meluruskan kiblat bangsa ini yang sudah salah arah. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan meluruskan kiblat untuk sholat. Dulu karena salah arah ibadah. Sekarang kita luruskan kiblat bangsa ini karena sudah salah arah, melenceng dari ideologi, melenceng dari konstitusi. Saatnya kita luruskan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Sekaligus menjadikan negeri ini negeri yang makmur, negeri sejahtera, negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi negara pengemis, negara miskin, negara bodoh, negara pemimpinnya masa bodoh, pemimpinnya munafik, pemimpinnya kafir yang tidak peduli terhadap kehidupan beragama dari masyarakat mayoritasnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu datang dari Allah. Dan kemenangan sudah dekat. Kemenangan sudah dekat, saudara-saudara sekalian. Kita sekarang ini sedang menuju untuk menggapai kemenangan itu. Jangan ragu, jangan mundur, jangan lelah, jangan putus asa. Rebut kemenangan. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah luar biasa, sangat menggelora sekali. Terima kasih. Siapa Ayahanda, terima kasih. Baik, selanjutnya pembicara terakhir kita yaitu dari kaum perempuan, yaitu ada Mbak Menu Wulandari. Kepada Mbak Menu Wulandari, saya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang di belakang? Oke, ini semuanya sebetulnya sih sudah diitukan oleh para senior ya. Jadi begini, negara kita Indonesia itu memang sudah rusak dengan adanya fenomena ibu-ibu pada turun ke jalan, benar nggak? Ya, ibu-ibu yang tidak ada background politis sama sekali, tapi dia turun ke jalan untuk apa? Karena peraturan pemerintah sudah bikin rumah tangga tidak stabil, di mana anak-anak kita, suami kita di PHK, anak-anak kita yang kerja pun juga kehilangan pekerjaan. Tapi di saat yang sama pemerintah membuka lebar pintunya untuk para TKA Cina. Apakah itu adil? Jadi disinilah ibu turun ke jalan. Untuk apa sih? Kami menjaga masa depan kalian, anak-anak ibu. Ya, jadi ayo kita sama-sama. Kalian, kedudukan kalian, ibu yakin kalian ini adalah agent of change. Kalian akan melakukan hal yang lebih baik. Kalian adalah calon pemimpin, dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah zaman dulu yaitu Jokowi itu sekaranglah kita rasakan. Contoh adalah PSN PIK 2, di mana oligarki benar-benar mengambil tanah-tanah kita, di mana oligarki sekarang tanah rakyat itu dirampas. Contohnya adalah tanah Banten, tapi tidak terjadi di Banten saja, tapi juga ada di Rempang, Sidoarjo, dan ada beberapa. Kalau kalian tetap diam, maka apa yang akan terjadi? Kalian pada saat kalian nanti lulus kuliah, apa yang akan terjadi? Tidak akan ada sisa untuk kalian. Kalian akan menjadi jongos di negeri sendiri. Itulah yang ibu pikirkan. Dan yang paling menyakitkan dari Jokowi adalah Jokowi tidak hanya mewariskan hutang, tapi juga mewariskan seorang anak yang menjadi wakil negeri ini, yang dibilang adalah representasi dari anak-anak muda. Kalian setuju nggak? Jadi berarti perubahan itu harus dimulai dari situ. Kalian anak-anak muda, ibu yakin kalian bisa akan lebih bagus daripada yang sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tadi dengan tadi pembicaraan Mbak Menu sebagai terakhir, maka berakhirlah rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Tapi sebelum itu, kawan-kawan dari BEM FISIP akan membuat sebuah video pernyataan sikap, dan nanti kita bisa foto bersama di situ. Maka untuk itu kepada hadirin semuanya disilakan berdiri di tempat bangkunya masing-masing. Nanti di tag videonya dari sini ke arah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup perempuan yang terus melawan. Pernyataan sikap dengan tema menagih janji perubahan, menolak dominasi oligarki. Kami mahasiswa Indonesia dan juga masyarakat sipil seluruh Indonesia dengan ini menolak penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa. Menyatakan bahwa saat ini negara sedang berada di titik krisis keberpihakan. Hari ini kita menyaksikan bagaimana dominasi oligarki semakin mengakar, menembus batas formal demokrasi dan perlahan mencekram ruang-ruang pengambilan keputusan negara. Kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat kini menjadi arena transaksi kepentingan. Di sisi lain, transparansi penanganan kasus korupsi semakin kabur. Penegakan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Dalam kondisi seperti ini, mahasiswa tidak boleh bungkam. Kami lahir dari tradisi kritis, pendidikan, kami dibangun atas semangat pencerahan, dan sejarah mencatat bahwa suara mahasiswa dan masyarakat telah berkali-kali menjadi penentu arah bangsa. Karena itu, kami menegaskan kembali peran kami sebagai agent of change, membawa perubahan sosial yang berujung agar negara tidak menguasai segelintir elit, tetapi kembali amanat konstitusi. Yang kedua, yaitu sebagai agen of control, pengawas kekuasaan yang tidak tunduk atas tekanan apapun, yang memastikan penyelenggara negara berjalan transparansi, akuntabel, dan berorientasi kepada kepentingan publik. Maka, dengan ini kami menyatakan sikap. 1. Menagih janji-janji perubahan yang telah diucapkan pemerintah bukan sebagai tuntutan politis, tetapi sebagai hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Kedua, menolak dominasi oligarki dalam segala bentuk, karena ini adalah ancaman yang nyata bagi demokrasi dan keadilan sosial. 3. Mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik keserakahan kekuasaan yang mengkhianati amanat rakyat. 4. Menuntut penegakan hukum yang transparan, terutama dalam penanganan kasus korupsi besar yang merugikan negara. 5. Mendorong kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, bukan pada segelintir elit ekonomi politik. 6. Memperkuat barisan gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia sebagai kekuatan moral untuk mengawal demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Kami hadir di sini bukan sebagai lawan negara, tetapi sebagai penjaga masa depan bangsa. Karena perubahan sejati tidak lahir dari kata-kata, tetapi dari keberanian untuk menegakkan kebenaran. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.